Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Nurul Jamilah, mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Kiai Haji Ruhiyat Cipasung. Hari ini saya akan melakukan konseling individu bersama siapa, Neng? Siti Nurjana, Kelas berapa? kelas 12 dan SMA Universitas Cisayong. Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah video konseling individu kami. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, sekarang Ibu mau tahu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus sekarang gimana posisi duduknya, udah nyaman belum? Udah? Udah nyaman? Iya, udah. Udah nyaman. Sekarang udah siap untuk melakukan sesi konseling? Siap. Kamu datang ke sini untuk melakukan konseling karena terpaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Oke, udah. Ibu sebelum memulai ke sesi konseling, Ibu mau ngasih tahu asas-asas konseling itu diantaranya adalah ada asas kerahasiaan ya. Jadi kamu gak usah merasa takut, gak usah merasa terbebani atau merasa cemas, takut yang kamu ceritakan itu bocor ke orang lain gitu ya. Nah, jadi ketika melakukan konseling itu kan karena ada asas kerahasiaan, jadi yang kamu ceritakan itu aman gitu, nggak akan ada orang yang tahu, sekalipun orang itu orang terdekat kayak orang tua kamu misalnya gitu ya. Jadi sekarang silahkan kamu kalau mau cerita, mau membutuhkan bantuan terhadap apa yang membuat kamu bikin bingung dan sebagainya. Insya Allah sebisa Ibu, semaksimal yang Ibu bisa membantu gitu. Oke. Sekarang kalau gitu paham? Paham. Oke. Sekarang silahkan apa yang mau kamu ceritakan. Oke Ibu, jadi aku tuh mau cerita. Aku tuh masih bingung buat nanti ke depannya. Jadi buat habis lulus kelas 12, habis lulus sekolah itu jadinya gimana gitu. Soalnya emang sih aku tuh pingin ya Ibu kalau buat kuliah gitu. Tapi ini orang tua itu kurang ngizinin buat aku ngelanjutin kuliah gitu. Tapi aku tuh emang mau banget, tapi orang tua aku nggak terlalu ngizinin. Jadi kata mama aku teh, ya udah kalau habis keluar sekolah mending kerja aja katanya tuh gitu. Jadi kamu itu merasa bingung, kamu setelah kelas 12 ingin kuliah ya. Tapi orang tua kamu tidak mengizinkan kamu untuk kuliah. Orang tua kamu menginginkan kamu setelah lulus sekolah itu adalah bekerja gitu. Nah, kalau kamu tahu nggak alasan orang tua kamu kenapa kamu tidak diizinkan untuk kuliah? Kalau enggak sih, orang tua nggak ngasih tahu gimana alasannya kenapa. Tapi kalau dari sudut pandang aku sendiri ya aku lihat gitu. Mungkin karena alasan dari masalah faktor ekonomi juga. Jadi orang tua tuh kayak ya udah mending kerja aja gitu katanya. Jadi di sana itu aku tuh bingung. Aku pingin kuliah tapi orang tua gak ngizinin gitu. Jadi yang kamu lihat menurut pandangan kamu mungkin alasan orang tua tidak mengizinkan adalah karena faktor ekonomi. Nah, terus orang tua kamu menyarankan kamu untuk kerja setelah lulus kuliah. Kamu tahu belum orang tua kamu maunya kamu itu kerja di mana dan kerja apa? Enggak, belum tahu. Belum tahu. Iya, belum tahu. Intinya setelah sekolah itu kamu harus kerja gitu. Nah, sekarang kamu tahu orang tua bilang katanya setelah sekolah harus kerja. Kamu mau nggak untuk kerja gitu? Kalau buat aku sendiri sih aku mau aja, tapi aku tuh pinginnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan sambil kerja, tapi aku sambil kuliah gitu. Kuliah sambil kerja. Iya gitu. Oke. Kalau menurut Ibu sekarang itu kan banyak ya universitas yang kalau kekeh pengen kuliah, ada banyak gitu universitas yang menyediakan beasiswa.
Nah, coba nanti misalnya kamu pengen ke univ apa gitu, cari di Instagram, misalnya mau ke Unsil, cari Instagram Unsil, nanti suka ada pengumuman beasiswa, atau kamu bisa daftar KIP. Nah, daftar KIP itu teman ibu juga alhamdulillah ya yang bisa lolos daftar KIP itu dia kuliahnya ada dari pemerintah dikasih bekal gitu, kayak uang jajan, terus kuliahnya gratis gitu, banyak. Jadi sekarang itu gini aja, saran ibu ya, ibu kamu kan tetap ingin kuliah, coba obrolkan baik-baik, bicarakan baik-baik sama orang tua, mah, pak gitu. Sekarang itu kuliah ada banyak jalur, diantaranya ada jalur beasiswa. Insya Allah di setiap universitas juga suka ada pengumuman tentang beasiswa itu. Nah, kalau enggak jalur beasiswa juga ada jalur lewat KIP gitu. Jadi kita daftar bikin KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, KIP itu nanti sama pemerintah dikasih yang namanya uang jajan, uang kuliah gitu ya. Jadi nggak terlalu berat gitu ya. Nah, jadi dibicarakan dulu seperti itu. Soalnya dan memang sekarang mah setiap universitas juga mau yang swasta mau negeri KIP itu udah ada gitu. Memang diperuntukkan untuk yang membutuhkan gitu, dan alhamdulillah yang mendapat KIP juga dan memang sangat terbantu gitu kuliahnya. Nah, jadi sekarang mah coba kasih tahu dengan baik-baik bahwa kuliah itu ada loh yang enggak bayar gitu, ada yang jalur beasiswa gitu ya. Aku mau berusaha gitu cari lewat beasiswa. Terus ada juga yang lewat KIP. Kalau mau KIP ya tinggal ke kantor desa, daftar mau bikin kartu Indonesia Pintar gitu. Jadi nanti ketika kamu ke daftar ke universitas yang kamu mau gitu ya, kamu bisa mengajukan daftarnya itu jalur KIP gitu, kalau nggak salah ya. Jadi intinya yang seibu tahu di universitas itu ada beasiswa, ada jalur beasiswa kalau mau gratis, ada jalur KIP juga. Nah, untuk bagaimana teknisnya dan konsepnya ibu kurang tahu. Yang pasti mahasiswa yang jalur beasiswa dan KIP itu dia kuliahnya enak gitu, gratis, dari uang kuliah, uang jajan dikasih sama pemerintah gitu. Nah, soalnya mamang ibu juga ya yang bungsu gitu. Ini mah motivasi mamang ibu yang bungsu itu, dia kan yatim dari MI. Nah, terus sekolah di Sukahideng mondok. Setelah sekolah dia dapat beasiswa kuliah gratis ke UGM. Terus S2 lagi di Inggris, beasiswa juga. Kan dia anak yatim ya, jadi nggak dalam faktor ekonomi juga kurang mampu gitu, tapi alhamdulillah bisa lolos lewat beasiswa S1 ke UGM, S2 ke Inggris, S3 juga di Inggris. Sekarang jadi dosen di BINUS, Bina Nusantara University, kampus swasta terbaik gitu. Iya, jadi sekarang kamu boleh merasa sedih karena ada orang tua bilang kamu itu setelah sekolah harus kerja, jadi apa yang orang tua bicarakan gak sesuai keinginan kamu gitu. Boleh merasa sedih, boleh merasa kecewa gitu ya, yang kamu mau ternyata sama orang tua kurang didukung. Nah, tapi kamu bisa bicara baik-baik, mah pak ada loh untuk kuliah itu jalur beasiswa, jalur KIP sekarang itu udah ada sama pemerintah dikasih gitu ya. Aku mau coba dulu mau coba dulu kuliah, daftar lewat beasiswa, lewat KIP gitu, siapa tahu bisa. Nah, bagaimana cara mendaftar lewat beasiswa dan KIP ibu kurang tahu, tapi di internet suka banyak ada gitu pengumumannya. Tapi kalau KIP mah kalau gak salah teman-teman ibu juga tinggal ke kantor desa aja, ngasih kayak kakak persyaratannya kayak gitu, udah nanti KIP-nya jadi. Nah, nanti ketika kamu daftar ada jalur KIP gitu. Daftar gimana ya, pokoknya intinya kalau kamu ada KIP sama lewat beasiswa itu udah enak gitu, gak usah mikirin biaya. Jadi sekarang mah cobain dulu, obrolin ke orang tua tentang ini, kayak
aku mau kerja tapi kalau bisa mah pengen kuliah sambil kerja. Terus kalau kata orang tua nggak boleh, kerja aja jangan sambil kuliah. Aku mau nyoba lewat beasiswa sama lewat KIP gitu ya, minta doanya aja gitu. Soalnya kan kalau mama ridho, kalau mama mendoakan, insya Allah sama Allah dipermudah gitu ya. Jadi sekarang aku mau cari cara bisa kuliah lewat beasiswa dan lewat KIP, soalnya sama pemerintah juga udah difasilitasin. Jadi tugas mama sekarang doain aja biar lancar gitu. Mau dibicarain nyoba? Iya, nanti aku mau nyoba bicara lagi sama orang tua. Iya, nah gitu. Jadi intinya sekarang kalau kuliah alasannya karena itu, insya Allah lah ada dari pemerintah beasiswa banyak. Tadi kartu Indonesia Pintar juga pasti bisa bikin ke kantor desa gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan jalur KIP itu kita tetap ini maksudnya tetap ikutan SNBP sama SNBT gitu, baru nanti masuk ke KIP apa gimana? Nanti teh kan suka ada pengumuman link pendaftaran SNBT. Kalau nggak salah mah pas tahun ibu ya, pas angkatan ibu pas daftar diklik ada di formulir pendaftaran teh KIP gitu. Tentang KIP teh ada gitu, data-data tentang KIP teh. Jadi kalau udah punya KIP mah tinggal isi. Nah jadi sekarang untuk jaga-jaga kamu ke kantor desa aja dulu bikin kartu Indonesia Pintar. Nah nanti ketika ada pengumuman daftar jalur SNMPTN mah nggak ada ya, SBMPTN yang kayak gitu, coba klik ikuti aja dulu gitu. Yang penting sekarang punya KIP-nya aja dulu. Jadi ketika daftar takutnya ada tentang KIP. Jadi enak kalau KIP-nya udah ada jadi si datanya tinggal diisi, tinggal dimasukin ke situ. Nah terus untuk biaya pas zaman ibu ada penghasilan orang tua gitu. Jadi kampus teh menyesuaikan penghasilan dari orang tua gitu. Ya, jadi nggak akan memberatkan insya Allah gitu. Ya, nah kalau misalnya kamu daftar KIP, nah sekarang udah gini aja, ke orang tua bilang dulu kalau kuliah itu ada jalur beasiswa dan jalur KIP pertama-tama itu. Terus kamu jelaskan beasiswa itu apa, KIP itu apa. Nah setelah ngobrol ke orang tua, kamu ke kantor desa mau bikin KIP gitu. Nah nanti kan sebentar lagi pasti ada link pendaftaran. Kalau dulu ibu itu SNMPTN itu jalur rapot, dinilai dari nilai rapot. Nah habis itu ada jalur SBMPTN, kita mengisi UTBK gitu. Nah ketika daftar itu teh suka ada ketika daftar teh suka ada data yang harus diisi oleh KIP gitu. Kalau punya KIP tinggal diisi, dimasukin aja data KIP-nya ke SNMPTN, ke SBMPTN. Oh, jadi gitu. Kalau misalkan dari kita udah sekolah, udah punya, jadi tinggal dilanjutin apa gimana Ibu? Apanya? Kalau udah punya KIP. Oh, kamu udah punya. Iya. Oh iya, tinggal masukin aja. Jadi nggak perlu buat lagi. Gitu. Terus ada list penghasilan orang tua per bulan yang kayak gitu. Dan nanti teh sama universitas suka disesuaikan dengan penghasilan orang tua, terus ditambah lagi ada KIP-nya gitu. Kalau ada KIP-nya tinggal masukin aja gitu. Dan sekarang udah aja gitu. Nanti kalau ada link pengumuman pendaftaran ya udah daftar aja gitu. Nah coba masukin itu si data KIP-nya gitu. Nanti kalau udah mudah-mudahan diterima, pasti suka ada keringanan gitu. Kalau ada KIP suka diringankan gitu, malah suka dikasih per semester uang kuliah, uang biaya hidup, bekal gitu, suka ada. Teman ibu juga yang dapat KIP itu bisa beli laptop, beliin mesin cuci buat orang tuanya gitu. Kalau punya KIP enak gitu. Jadi
sekarang mah nanti pas ada link pendaftaran, kamu pengen nih nyoba daftar, minta restu ke orang tua pengen mau daftar kuliah, bismillah doakan aja. Soalnya aku kan punya KIP, jadi kalau di pemerintah, kalau di kampus itu kalau ada KIP, biaya kuliah itu ditanggung gitu, uang bekal, uang kuliah semuanya dikasih. Jadi tugas mama sama bapak mah doain aja gitu biar lancar. Aku daftar juga mau lewat KIP atau beasiswa gitu, nanti juga pasti paham Gera. Nah, kalau misalkan orang tua takutnya tetap tidak mengizinkan kamu jadinya bekerja, gak apa-apa, karena kuliah itu mau umur berapapun bisa. Ya, gak harus lulus sekolah langsung kuliah gitu. Jadi ilmu mah umur sabaraha oge, mal aya anu mubadir, mal aya anu manfaat gara-gara umurna udah lebih dari 19 tahun misalnya gitu. Jadi kuliah mah banyak yang jurusan PIAUD juga, teman-teman ibu sekelasnya itu sama yang udah nikah gitu, banyak. Jadi kuliah mah umur berapapun insya Allah tiasa gitunya, jangan merasa berkecil hati. Nah terus untuk jalur kuliah juga sekarang udah ada beasiswa, udah ada KIP gitu. Nah mudah-mudahan mah orang tua bisa mendukung gitu ya. Terus kamu ketika daftar bisa lulus, bisa lewat jalur KIP gitu ya, jalur beasiswa. Jadi ketika kuliah kamu tinggal kuliah aja gitu, ada difasilitasi sama pemerintah gitu. Kalaupun tetap orang tua tidak mengizinkan, gak apa-apa, mungkin belum waktunya, karena kuliah itu kan gak harus lulus sekolah langsung kuliah. Kuliah itu umur berapapun biasa gitu ya. Ibu. Ada lagi yang membuat bingung? Udah Ibu, udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Ada yang bikin kamu sedih? Enggak sih Ibu, malah jauh lebih tenang gitu, jauh lebih kayak aku tuh punya kesempatan lagi gitu, jadi aku harus bisa nyoba gitu. Makasih Ibu. Iya. Jadi intinya nanti pas ada jalur pendaftaran tinggal daftar aja, terus data KIP-nya masukin. Tapi sebelum daftar tetap izin dulu ke orang tua, tapi sambil dikasih pemahaman bahwa ada loh pendaftaran ke universitas itu lewat Kartu Indonesia Pintar, lewat beasiswa. Jadi mama sama bapak tinggal doain aja gitu. Insya Allah kalau lewat KIP mah pasti emang dikasih uang kuliah gitu, difasilitasi. Kalau tetap tidak diizinkan ya gak apa-apa, karena kesempatan kuliah itu gak harus setelah lulus langsung gitu. Kesempatan kuliah itu panjang waktunya gitu. Selama kamu mau kesempatan kuliah itu ada gitu ya. Ya, mengerti? Mengerti. Okay. Kalau udah gak ada lagi yang mau diceritakan, udah gak ada yang merasa membuat kamu sedih, membuat kamu bingung, udah berarti ya? Iya. Udah gak ada yang membuat bingung? Enggak Ibu, enggak. Ada yang membuat sakit nggak ada? Enggak. Membuat sedih nggak ada? Enggak ada. Oke. Ya udah, terima kasih ya. Ibu mah berharap, ibu doakan, dan kamu mah kelihatan bager gitu ya, terus aktif gitu. Insya Allah dipermudah semuanya gitu. Mudah-mudahan yang kamu rencanakan sekarang Allah permudah, Allah lancarkan gitu ya. Makasih Ibu. Semangat terus ya, Iya. jangan berkecil hati gitu ya. Iya. Oke. Sekarang cobain aja itu ya, daftar KIP-nya masukin udah gitu ya. Tapi sebelum daftar tetap doa orang tua penting ya. Iya. Oke. Udah. Mari kita tutup konseling ini dengan bacaan alhamdulillah alamin. Kalau nanti mau ada yang mau dibicarakan lagi selanjutnya tentang mengenai ini atau mengenai yang lain, boleh ke ibu aja kontak ya. Iya. Iya. Siap. Makasih ya. Iya, Ibu.